Decision tree merupakan bentuk visualisasi dari tabel keputusan. Jadi, yang kita lihat di sini adalah tabel keputusan yang kita gunakan dalam perhitungan EMV atau Expected Monetary Value. Hal yang pertama kali dilakukan adalah kita akan membuat dari ujung sebelah kiri, ya. Jadi di kiri ini, ya, kita akan membentuk kotak. Kotak ini adalah poin untuk alternatifnya, ya. Jadi misalnya di sini kita ada alternatif membuat LP, membuat SP, dan do nothing atau DN. LP itu large plane, SP itu small plane, DN itu do nothing. Jadi kita punya 3, ya, berarti kita akan ada 3 cabang. Cabang pertama kita akan buat LP, cabang kedua bikin SP, cabang ketiga adalah do nothing. Nah, di sini setiap alternatif pasti akan memiliki yang namanya state of nature. Jadi kalau kita memilih alternatif LP, akan ada kemungkinan apa? Terjadi favorable market atau FM dan atau unfavorable market. Begitu pula dengan SP dan DN. Nah, state of nature ini kita beri lambangnya adalah bulat. Jadi kita akan ada 2 cabang di sini. Favorable market, unfavorable market. Yang di SP juga sama, ada yang favorable market, ada yang unfavorable market. Nah, yang do nothing ini ada case khusus ya kalau kebetulan di sini. Do nothing kita nilainya adalah 0 untuk apapun yang terjadi. Ya. Jadinya bisa langsung kita tulis aja langsung. Jadi kita nggak perlu pakai teknisnya, langsung aja garis. Karena mau favorable atau unfavorable sama aja. Beda cerita kalau nanti ternyata ada yang bisa terjadi. Ya. Nanti kita akan menulis probabilitas dari setiap state of nature. Jadi per masing-masing cabang. Ya, berarti kan ini 0,5, 0,5, 0,5, dan 0,5. Dapatnya dari mana? Ini. Ya, kita punya 0,5 probabilitas masing-masing kebetulan. Nah, setelah ini kita harus menulis payoff-nya. Payoff itu adalah hasil yang didapatkan. Misalnya di sini kita sudah tahu kalau kalau large plane, ya, favorable market kita akan dapat 200.000. Berarti tulis 200.000 di sini. Terus yang favorable berarti minus 180.000. Yang SP itu 100.000 kalau favorable. Kalau non berarti 70.000, lalu di nanti itu 0. Nah, kita sekarang mau memberikan nomor pada tiap bulatan dan kotak yang tersedia. Misalnya kita selalu memulai itu menulis dari yang paling kanan, ujung kanan atas sampai ke kiri. Jadi di sini 1, 2. Nah, karena ini kotak yang pertama, jadi saya tulis di sini. Ya. Jadi kalau misalnya kotak ini adalah bulat, ya berarti ini saya tulis 3 seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini adalah gambar dari decision tree-nya. Nah, berikutnya yang kita inginkan adalah sebaiknya kita melakukan apa? Ya. Apa keputusannya? Namanya juga decision. Nah, kita di sini kita akan menghitung EMV. Ya, EMV akan dihitung per bulatan ya. Jadi di sini akan ada nilai EMV-nya, di sini juga akan ada nilai EMV-nya. Nah, kita udah ngitung ya di dalam tabel keputusan untuk LP atau large plane EMV yang didapatkan adalah 10.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 200.000 kita kalikan dengan 0,5 ditambah dengan minus 180.000 kali 0,5. Ya, jadi kita tulis di sini kita dapat 10.000. Kemudian untuk yang node yang kedua, untuk yang state of nature yang kedua, yaitu SP, berarti dapatnya adalah 100.000 kita kali 0,5 tambah minus 20.000 kali 0,5.
Ya, jadi di sini dapat 40.000. Nah, kalau donating berarti kan dapatnya 0 karena apapun dikali 0 adalah 0. Jadi, pilihan yang dipilih untuk alternatif yang di kotak ini adalah antara mau buat LP dengan mendapat untung 10.000, membuat SP dengan untung 40.000, atau tidak ngapa-ngapain dengan tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi otomatis kita akan memilih yang paling besar ya IMV-nya, yaitu yang membuat SP. Jadi di sini nilainya adalah 40.000. Nah, setelah ini berarti yang harus dilakukan adalah kita akan coret cabang yang tidak terpilih, ya. Jadi cabang yang boleh dicoret ini hanya cabang alternatif, ya, yang tidak terpilih. Jadi berarti yang tidak terpilih adalah yang LP dan yang donating. Seperti itu.